sampai sekarang saya belum bisa ngedapetin penggantinya Fani. Sekarang saya mau ngomong sama kamu. Sebenarnya kamu sengaja ya siram Fani? Sengaja ataupun nggak sengaja, itu emang nyebelin. Apa-apaan stand-in tapi nguntit di luar syuting. Bella dengerin ya, kamu itu harus bersikap profesional, nggak bisa kayak gini. Fani itu profesional. Gesturnya, gayanya, semua yang kamu lakuin itu dia bisa. Itu namanya bukan profesional, itu freak, tau nggak? Saya siap kerja lagi, Pak. Fani, thank you banget. Lu udah mau datang ke sini. Gua nggak tahu kalau misalnya sampai lu nggak datang, mungkin film ini nggak bakal jalan lagi. Selamat siang. Kami dari Satuan Reserse Kriminal datang ke sini atas dugaan penganiayaan di lokasi syuting. Kami juga sudah membawa surat penyelidikan, aduan dari masyarakat. Fan, lu lapor polisi? Enggak, Pak. Saya harap tidak boleh ada yang meninggalkan lokasi syuting sampai kami interogasi satu persatu, supaya proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik. Satria, aku mau pulang, aku capek banget. Bella, udah jelaskan tadi aku bilang, tidak ada yang boleh meninggalkan lokasi syuting sebelum diinterogasi. Tolong kooperatif. Aduh, kok bisa-bisanya sih aku keceplosan sama Sekar? Kan Satria jadi marah deh. Tapi kok Sekar bisa tahu ya kalau orang yang aku binasakan itu adalah Laras? Oke. Halo. Saya punya tugas buat kamu. Tolong cari tahu asal-usul Suster Sekar yang kerja di Citra Medica Tama. Buset dah. Emang ini mah lampir kagak ada matinya. Udah licik. Ada aja akalnya. Makin ngapain sih lu kemari? Bu Astari, tadi saya ketuk pintunya tapi ternyata nggak dikunci. Ini Bu Astari, saya bawain bingkisan buat Ibu. Ya, ini untuk memperbaiki kesalahpahaman kita. Gak perlu. Saya peringatkan sama kamu ya, jangan sekali-sekali kamu deketin Satria lagi. Dan jangan pernah lagi kamu ke rumah saya. Biar saya beresin, Tante. Gak usah! Pergi kamu. Bakal cari dan periksa di rumah. Siapa tahu ada bukti bahwa dia yang ngebunuh si Laras. Ayo pergi! Pergi nggak? Pergi. Ayo pergi. Pergi nggak? Satria, aku difitnah. Fitnah? Aku udah nemuin siapa pelakunya. Sekarang aku minta sama kamu, akuin perbuatan kamu. Lo ngapain bilang-bilang segala kalau gue nyiram air panas? Fitnah lo. Gue nggak bilang kalau lo yang nyiram gue, Bel. Gue bilang itu murni kesalahan gue sendiri. Oh, Satria, kamu dengar sendiri kan? Bukan aku yang lakukan itu semua. Bel, nggak usah ngelak. Kamu mau ngelak berapa kali pun, percuma. Karena keterangan dari Fani, dengan lukanya, nggak sinkron. Menurut aku ini cuma alibi. Kalau emang dia kesiram air panas, harusnya lukanya itu dari lengan ke bahu sampai ke punggung. Ini hanya di lengan. Yang artinya apa? Jelas ada orang yang menyiram dia dari arah depan dengan sengaja. Ini bukan salahnya Bella. Saya yang udah bikin Bella marah. Bella itu idola saya. Fani, saya nggak ngerti. Kenapa kamu masih memprotek Bella? Padahal udah jelas, Bella membuat kamu menjadi punya luka berat. Ini tindak kriminal. Kenapa kamu bela dia terus? Oke.
Aku mau ngakuin semuanya. Ya memang bener aku yang nyiram dia. Tapi itu semua aku lakuin karena dia penguntit, Satria. Kamu harus tahu. Dia bikin hidup aku gak nyaman, dia selalu ada. Dia ngikutin aku kemana-mana. Dan aku juga gak tahu kalau air itu ternyata panas, Satria. Jadi ini pure kecelakaan, oke? Dan saya juga tidak ada niat untuk melaporkan kejadian ini. Karena ini memang bukan salahnya Bella. Tolong jangan tahan Bella. Bel, peraturannya kalau kamu mau damai, pelaku harus memberikan kompensasi terhadap korban. Iya. Aku siap untuk membayar kompensasi itu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu kasar banget. Dan kamu dijeblosin ke penjara. Silakan kamu ancam aku. Kalau begitu, aku habisin kamu dari dulu. Oke, cut. Oke, cut. Yuk, lanjut. Oke. Bella masuk dulu, istirahat dulu. Kamu istirahat dulu sayangnya, oke? Ini dong, Mbak, tisu. Oke. Pan, ayo gantiin posisi kamu di tempatnya Bella ya. Buat Regen udah siap belum nih semuanya? Tim siapin Regen isinya air, jangan bensin. Terusnya kita cuma butuh percikan api aja ya. Cordon, oke? Siap ya semuanya ya? Yuk, lanjut yuk. Hai guys, aku lagi break syuting nih. Lagi mau istirahat sambil live nyapa-nyapa kalian. Kalian apa kabar? Komennya? Pokoknya aku mau sapa-sapa dan jawabin pertanyaan ataupun komen yang baik-baik aja. Yang jahat-jahat nggak bakal aku gubris, oke? Bau bensin ya? Bau bensin nih. Pan, bisa nggak profesional? Itu bukan bensin, udahlah. Udah roll juga nih, ayo cepetan ulang yuk. Lanjut ya, lanjut. Action!
pasien mengalami luka mencapai 60%. Dari hasil pemeriksaan juga ada masalah dengan paru-parunya karena terlalu banyak menghirup asap. Semoga ada keajaiban untuk Fanny agar bisa melewati masa kritisnya. Ya dok, terima kasih ya dok ya. Mari. Mas, saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi dengan Mbak Fanny. Semoga dia bisa cepat melewati masa kritisnya. Iya sus, terima kasih ya. Saya juga benar-benar nggak nyangka kalau kejadiannya itu seperti ini. Padahal yang saya tahu, saya itu sudah mengecek semuanya. Tapi kok malah jadi kayak gini ya? Sebentar ya mbak. Ya halo. Ya ini sekarang saya lagi ada di rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan. Ya saya akan urus semuanya di lokasi syuting. Ya, makasih ya. Aduh, bisa kacau gini ya. Sus, saya permisi dulu ya. Mari. Iya Pak. Maaf nih ya, gua bukannya kagak tahu situasi dan kondisi. Tapi ini soal si Malampir. Gua udah periksa tuh semua isi rumahnya. Tapi kagak ada yang mencurigakan tuh. Sampai dia terlibat dalam soal kematian lu. Ya terus siapa dong Bang? Sampai kapan sih saya bisa dapetin jawaban atas kematian saya? Bisa dijelaskan kenapa saat adegan kebakaran itu bisa terjadi beneran? Padahal kan itu sangat berbahaya. Apa hal itu memang disengaja biar syutingnya makin viral? Untuk teman-teman, saya dan tim nggak mungkin sengaja untuk melakukan semua itu demi viral ataupun sensasi ataupun apalah segala macam itu. Yang pasti, kami sama sekali nggak menduga kalau kejadian ini akan terjadi. Pas pengambilan gambar Bapak nih, sempet bilang bau bensin, tapi nggak ada yang tanggap. Tapi tetap Mas Rizky ini ngelanjutin syuting. Tapi apakah benar ada yang menyuruh kru untuk memakai bensin beneran? Saya sih sudah mengecek dan ngobrol dan mengatasi semuanya. Saya ngomong sama kru dan tim untuk mengecek semuanya. Di dalam isi drigennya itu pun yang saya tahu adalah air. Dan kalau sampai sekarang yang kita tahu itu adalah isinya bensin, saya yakin sih kalau misalnya ini semua adalah ada seseorang untuk menyabotase. Tapi ya untuk saat ini kita biarkan pihak kepolisian untuk selidiki semuanya. Ya, saya juga merasa kalau ada yang ingin menggagalkan film ini ya. Karena saya juga dijebak, di satu ruangan saya dikunciin, saya hampir mati, kehilangan banyak oksigen. Untung ada Fanny yang menyelamatkan saya. Tapi saya juga nggak sadar kalau ternyata Fanny terjebak di ruangan tersebut. Yang pasti sekarang ini saya akan menjamin, saya akan bertanggung jawab akan insiden ini. Yang sekarang akan saya lakukan adalah saya akan membawa Fanny ke luar negeri untuk pengobatan dan perawatan yang terbaik. Saya perwakilan dari kru dan kami mendukung penuh Pak Rizky. Ya. Apaan sih Bang? Gua mulai ngerasa ada kejanggalan. Bang, ngomong-ngomong, saya prihatin deh sama kondisinya Fanny yang belum membaik juga. Sampai harus dibawa ke rumah sakit luar negeri lagi. Hawa dingin ini datang lagi. Ada apa lagi ya? Kok bau gosong? Bang,
Baunya persis kayak bau luka bakarnya Fani. Apa dia ada di sini ya, Bang? Tapi nggak mungkin. Dia kan harusnya udah dibawa ke luar negeri. Ini kali petanda dari Fani. Karena bakal terjadi sesuatu sama dia. Lu mesti periksa. Iya, Bang. Bel, kamu belanjanya banyak banget. Ya dong, Tan. Soalnya cuma shopping yang bikin stres tuh hilang, tau nggak? Ya, bisa. Ya, terus gimana? Setelah kejadian itu, kamu tetap ambil syuting nggak? Iya, dengan kejadian kemarin aja aku hampir terperangkap kayak gitu. Tante, aku nggak bisa napas, aku hampir mati, Tan. Itu benar-benar bikin aku trauma, Tan. Aku nggak mau lagi, Tan. Halo? Selamat tinggal, Bella. Fani ini nggak mungkin lo kan? Ini pasti orang iseng. Bye friends freak. Jauh-jauh lah dari hidup gue. Bel, kok kamu ketakutan gitu? Itu tadi ada suara, Tan. Bel, kok ini bau gosong ya? Kamu nyium nggak? Fani? Aku nggak pernah save nomornya Fani, kenapa ada di kontak aku ya? Bel, taruh deh. Kok pas barengan gitu ya? Bunyi telepon tuh sama bau gosongnya. Bel, jangan-jangan itu setan. Atau, Bel, kita masuk aja yuk. Bel. Lapor Komandan, kami telah menemukan beberapa barang bukti, salah satunya jerigen ini. Sepertinya ini ada dua faktor, Komandan. Yang pertama adalah faktor kelalaian, dan yang kedua adalah faktor kesengajaan. Kalau memang ini adalah faktor kesengajaan, ini masuknya tindak pidana, dan kita butuh bukti. Sayangnya saat ini bukti-bukti kita belum cukup. Betul, Komandan. Sepertinya ini memang murni kecelakaan. Tapi masalahnya di satu sisi, Bella mengakui bahwa dia itu dikurung oleh seseorang saat kejadian. Pak, ini saya punya video tentang kejadian itu, Pak. Saya punya ini. Kok bisa? Ya. Absen ya, dari mana kalian asalnya? Halo Jakarta. Halo Temanggung. Halo Papua. Aku curiga orang itu yang sabotase jerigen. Dia udah menukar isi jerigen itu dengan bensin. Satria, kamu lihat tuh. Cewek itu yang udah ngejatuhin aku pas aku masih ngerintis sekali. Jovi, Bayu, saya perintahkan untuk kalian cari tahu pemilik akun bodong ini. Identifikasi siapa dia. Dan satu lagi, cari tahu tentang Soraya. Siap, Dan.